Story in a fairy tale. She wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, water, and you'll never thirst again. Drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom Aleichem. Beshem Hamashiach, salam damai sejahtera, bertemu kembali saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan kali ini kita akan membahas sebuah kata-kata dalam perjanjian lama dalam program Old Testament Made Easy. Kata-kata ini sangat khusus, sangat indah, yaitu kata Torah yang dalam Alkitab Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Taurat. Apa artinya? Law and Instruction. Kita akan bahas ini setelah kita berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kiranya Engkau membuka hati kami untuk kami memahami kebenaran-Mu dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kata Torah atau yang diterjemahkan sebagai Taurat adalah satu kata dalam perjanjian lama yang paling banyak dimispersepsi oleh kita para pembaca yang hidup dalam perjanjian baru. Saudara, ada pemahaman yang dikembangkan yang sebetulnya bertolak belakang dengan ide awal makna dari kata yang sangat indah ini, saudara. Kata Torah sendiri berasal dari akar kata yaitu yarah, yang artinya adalah petunjuk, saudara. Sebuah petunjuk, sebuah garis petunjuk arah. Jadi sebetulnya ketika Torah ini diturunkan, itu adalah petunjuk arah kehidupan bagi bangsa Israel. Kita tahu hal itu diturunkan kepada Musa di Gunung Sinai, bukan? Diberikan kepada orang Israel sebagai petunjuk-petunjuk Allah dalam kehidupan mereka. Untuk menyenangkan hati Allah, untuk membangun hubungan intim dengan Allah, maka diberikanlah Torah ini dalam kehidupan mereka. Nah, memang manusia seringkali mengambil sisi-sisi ekstrim, saudara. Kemudian Torah ini kemudian dipraktekkan dalam praktek-praktek yang legalistik di kemudian harinya. Tetapi jiwa, the soul of the Torah itu begitu indahnya. Itulah yang kadangkala bangsa Israel dalam perjanjian lama mereka kehilangan the soul of the Torah. Mereka hanya melakukan secara legalistik saja, terjerat di dalam legalisme. Tapi mereka lupakan jiwanya. Itulah yang Yesus lakukan untuk mengembalikan Torah kepada jiwanya. Dan dia berkata apa? Kalau saya boleh sitir kitab Matius, saudara. Yesus berkata seperti ini, bukan? Bahwa aku datang not to nullifying the Torah, but to fulfill the Torah. Aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tapi aku datang untuk menggenapi Torah. Dia datang untuk menggenapi Torah itu. Dia datang untuk menggenapi God's instruction, firman Allah. Saya cenderung lebih memakai kata firman Allah, lebih daripada memakai kata Taurat. Karena Taurat ini sudah menimbulkan persepsi yang sangat negatif bagi para pembaca Kristen. Karena apa? Karena kita salah dalam memahami makna Taurat di dalam kitab Roma yang kita baca. Yang ditulis oleh Rasul Paulus. Seolah-olah waktu itu, ya saudara ya,
pengertian Taurat ini begitu negatifnya. Ya, hukum Taurat, kutuk karena Taurat dan semuanya. Sehingga itu menimbulkan sebuah persepsi yang negatif. Padahal bukan itu maksudnya. Ini karena apa? Ini karena efek dari penerjemahan, saudara. Selalu ada loss in translation. Bukan itu maksud dari Rasul Paulus ketika dia menuliskan tentang Taurat. Karena Rasul Paulus pun adalah seorang rabi Yahudi, bukan? Dia adalah seorang rabi Ibrani. Dia katakan sendiri, aku dari suku Benyamin, aku orang Israel, orang Ibrani asli. Dia seorang rabi, saudara. Tidak mungkin bagi seorang rabi untuk dia meniadakan Taurat, untuk dia beroposisi terhadap Taurat, terhadap Torah. Karena Torah itu menjadi kesukaan bagi jiwa-jiwa orang-orang Israel. Hari itu bahkan sampai hari ini. Di dalam ritual-ritual liturgi mereka, ya, bahkan di dalam salah satu hari raya orang-orang Yahudi yang adalah Sukkot, dalam hari ke-7 atau ke-8 Sukkot, saudara, ada sebuah perayaan yang namanya Simchat Torah, sukacita karena Torah turun, Torah diberikan. Mereka penari-nari, mengambil keluar gulungan Torah yang ada di sinagoge-sinagoge, dan mereka menari-nari dengan mengangkat Torah itu. Ada sukacita ketika Torah itu diberikan. Yang hari ini kita sebagai orang Kristen baca sebagai perjanjian lama. Itu pun firman Allah. Mengapa kita persepsikan itu negatif? Mengapa kita persepsikan itu dengan sangat-sangat jelek sekali? Padahal itu pun adalah firman Allah. Nah, saudara, mari kita belajar kepada apa yang benar hari ini. Ya, Torah adalah firman Allah. Sama, perjanjian lama, perjanjian baru. Adalah firman Allah. Torah itu sendiri, perjanjian lama, adalah firman Allah. Karena yang memberikan itu adalah Allah sendiri, bukan? Allah berikan itu di Gunung Sinai. Diajarkan kepada bangsa Israel. Dan jiwa dari Torah itu menjadi bagian kita, orang-orang yang dicangkokkan itu, saudara, di dalam iman Ibrani. Kita orang-orang Kristen. Kita juga menerima Torah itu sebagai firman Allah. Oleh karena itu kita harus memahami akan hal ini. Ya, Torah itu bukan negatif, bukan paksaan. Pemahaman kita yang harus dibenarkan ketika kita berbicara atau membaca mengenai hukum Taurat. Ya, oh saudara, mari kita lihat sesuatu yang sangat-sangat indah di dalam Mazmur pasal ke-19 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 Alkitab terjemahan bahasa Indonesia kita. Mazmur pasal ke-19 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Dikatakan demikian. Titah Tuhan itu tepat. The teaching of the Lord is perfect. Torah itu instruction, itu teaching. Sama saja. Ya, the teaching of the Lord is perfect. Torah Tuhan atau titah Tuhan itu tepat. Menyukakan hati, renewing life. Perintah Tuhan atau Torah, the teaching of the Lord. Ya, itu murni. The decrees of the Lord are enduring. Making the simple wise, membuat mata bercahaya. Membuat mata bercahaya. Bayangkan saudara, firman Allah, ajaran Allah dalam Torah itu, perjanjian lama itu, oleh karena itu kenapa program ini dinamakan sebagai Old Testament Easy. Made easy. Supaya kita belajar untuk memahami, dikembalikan pada pemahaman yang benar. Perintah Tuhan murni membuat mata bercahaya. Oh saudara, Torah itu murni. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Bayangkan kesukaan untuk menerima firman Allah itu. Sehingga mereka menari-nari, saudara, ketika mereka menerima firman itu. Takut akan Tuhan itu suci, kekaguman akan Allah. Penghormatan akan Allah itu suci. Tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Hukum-hukum Tuhan, Torah, the teaching of the Lord. Pengajaran Allah, firman Allah itu adil dan benar, ada untuk selama-lamanya. Sehingga Alkitab berkata apa? Yesus ngomong apa saudara? Ya, satu yot, satu iota, satu yot, satu titik kecil, koma kecil saudara, tidak akan dibinasakan. Semuanya akan tergenapi. Semua akan tergenapi, firman Allah akan tergenapi. Haleluya. Firman itu ayat 10 apa? Lebih indah daripada emas.
bahkan daripada emas, banyak emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Madu dari sarang lebah, the best, the very very best quality of honey. Firman Allah lebih manis daripada itu, bayangkan. Emas tua, paling mahal, paling murni. Firman Allah lebih harganya, lebih berharga daripada emas tua itu. Bayangkan saudara, bagaimana orang-orang Ibrani bisa memahami dan memperlakukan firman Allah sedemikian berharganya, lebih daripada emas dan madu yang termahal. Itulah mengapa mereka disebut sebagai the people of the book. Umat buku itu, saudara. Maksudnya apa? Torah itu. Karena Torah diwahyukan kepada mereka. Sehingga mereka sampai hari ini oleh sebagian kalangan disebut sebagai the people of the book. Itu maksudnya adalah orang-orang Ibrani yang menerima Torah. Yang menerima firman yang tertulis. Firman yang datang daripada Allah itu. Musa melalui Moshe, Rave. Musa, Rabi kami. Musa, guru kami. Musa juga adalah nabi kami. Saudara, mari kita belajar hari ini untuk memahami konsep ini dengan benar. Karena ini adalah konsep yang indah. Ini bukan konsep yang negatif. Bukan konsep yang dipersepsikan negatif ketika kita membaca tentang Taurat dalam Perjanjian Baru. Mulai hari ini, saran saya, setiap kali kita membaca kata Taurat dalam Perjanjian Baru, dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus dan para penulis lainnya, mari kita mengembangkan persepsi yang positif dengan memahami bahwa kata Taurat yang dituliskan itu berarti adalah firman Allah. Firman Allah, instruction, firman Allah. Dan itu indah, saudara. Dan kalau kita belajar untuk memahami dengan benar, maka perjanjian lama, perjanjian baru adalah sebuah jalinan yang sangat indah. Adalah jalinan firman Allah yang luar biasa. Jalinan firman yang lebih berharga daripada emas dan madu yang termahal sekalipun. Amin. Biarlah kiranya hari ini Torah, firman Allah betul-betul memimpin hidup kita. God's instruction, the teaching of the Lord. Dan barang siapa menjadi pelaku firman, berbahagialah mereka. Itulah mengapa kita harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita dibawa kepada sebuah makna hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus. Melakukan firman dalam kehidupan kita. Bukan hanya memahami firman, mengerti firman, membaca, menghafalkan firman. Tapi juga melakukan dengan segenap hati kita. Kalau kita hanya melakukan secara legalistik, terikat pada legalisme, saudara, kita akan jadi kaum yang sangat keras, hardliner. Kita akan menyalahkan yang lain yang berbeda dengan kita. Kita akan menyesatkan yang lain yang berbeda pemahaman dengan kita. Tapi kalau kita membacanya dengan segenap hati dan cinta, the teaching of the Lord, the Torah itu, saudara, maka hati itu akan melembutkan hati kita. Hati kita akan menjadi semakin lembut. Hati kita akan jadi semakin meek, semakin lembut, semakin mudah dibentuk. Kita akan semakin dianugerahi dengan berbagai macam kekayaan dan kedalaman hikmat Allah yang selanjutnya. Torah, the teaching of the Lord, firman Allah, tidak boleh membuat kita jatuh ke dalam ekstremisme. Bersikap ekstrim, berlaku ekstrim. Tapi firman Allah akan membuat kita menjadi semakin lembut, semakin mudah dibentuk, semakin terbuka untuk Allah. Melakukan banyak hal yang lainnya, hal lebih besar lagi, menganugerahkan kita kedalaman, kekayaan, hikmatnya yang luar biasa. Kiranya firman Allah mengontrol kehidupan kita, memegang kendali dalam hidup kita, dan kita dikenal sebagai umat yang mencintai Torah, mencintai God's instruction, mencintai firman Allah di dalam kehidupan kita. Anda belajar sesuatu saat ini. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang disampaikan mengubahkan pandangan kami, mengubahkan paradigma kami, perspektif kami mengenai kata Torah atau Taurat. Biarkan hari ini kami mulai membaca kata Taurat dengan persepsi yang positif
Roh Kudus ubahkan pemahaman kami, Roh Kudus ubahkan paradigma kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang betul-betul dekat dan cinta dengan firman-Mu, perjanjian lama, perjanjian baru. Kami cinta semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita semuanya. God bless you. Amin. From this water, drink from this water, and you will never